Pernah nggak sih selama kuliah mengalami capek fisiknya apa gimana Mas? Terus kalau di perkuliahan sendiri ikut organisasi apa Mas di kuliah? Kalau Selama ikut organisasi itu gimana sih Mas? Cara Mas dalam memandang masa depan tuh selama ikut berorganisasi itu bagaimana gitu? yang Kemudian gimana sih perbedaan fisiknya selama Mas masih di SMK terus di perkuliahan itu perkembangan fisiknya menaik apa malah menurun gitu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Zulfi Irfani. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu seorang mahasiswa dari universitas ternama yang berada di Cirebon, Mas Bihar Effendi. Salam kenal Mas. Salam kenal Mas Zul. Gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Boleh ceritakan sedikit tentang pribadi Anda? Ya, izinkan saya memperkenalkan diri saya Mas ya. Mm-mm. Nama lengkap saya yaitu Bihar Effendi. Asal saya itu dari Cirebon, lebih tepatnya di Kecamatan Palimanan, desanya itu Desa Pegagan, bloknya blok RT 3 RW 2. Oh. Kalau Mas sendiri kuliah ngambil jurusan apa Mas di BBC? Kalau saya di Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon itu mengambil jurusan tarbiyah. Tarbiyah. Terus Prodinya prodinya apa, Mas? yaitu prodi PAI, Prodi Pendidikan PAI. Agama Islam. Oke. Seperti itu, Mas. Oke. Kalau sekarang kesibukannya aktivitas sehari-hari apa Mas? Biasanya? Kalau misalnya pagi sih saya masih nggak ada kegiatan, tapi ada juga sih kadang diajak kayak kerja part time atau sambilan. Terus kalau misalnya sore itu biasanya saya sore itu habis asar tuh bantu guru saya di musola, kayak saya itu ngajar anak-anak ngaji. Habis asar, habis maghrib, terus habis isanya saya ngaji. Terus saya juga lihat di sosial media itu apa? Ikut hadro ya Mas? Apa gimana Mas? Ya itu hobi sih. Oh itu hobi, maksudnya kok hobi ya? Hobi. Lain dari pekerjaan berarti. Lain, hobi itu maksudnya. Oke. Itu yang buat mau nyewa hadro boleh ya Mas? Berarti bisa ya Mas ya? Insya Allah. Insya Allah. Terus gini Mas, pernah nggak sih selama kuliah mengalami capek fisiknya apa gimana Mas? Selain ada kegiatan di rumah juga, terus kemudian kuliah, pernah nggak sih Mas? Ya pernah. Ya yang namanya manusia kan kadang tenaganya itu ada batasnya gitu. Betul. Jadi kan kadang ada kala dia sedang fit atau bahasanya lagi sehat itu pasti wah ya udah yang penting tugas selesai. Digas terus. Kesulitannya itu apa bahasanya, kelelahannya itu biasanya kalau misalnya kita lagi bener-bener capek, lagi banyak kegiatan, tiba-tiba tugas numpuk, wah ya udah. Itu aduh mau ngerjain kan mau tidak mau kan, apalagi deadline-nya beberapa Mepet hari. gitu ya? Iya mepet. Kalau misalnya deadline-nya 1 bulan mah nyantai ya, apa ya. Itu insya Allah dikerjakan dengan sebaik mungkin, secepat mungkin. Baik Mas. Terus kalau di perkuliahan sendiri ikut organisasi apa Mas di kuliah? Kalau ini saya baru-baru ikut organisasi di kampus itu cuma satu, yaitu HMPS. HMPS. Pelajar mahasiswa. Prodi PAI ya? Prodi PAI. HMPS PAI. Kalau selama ikut organisasi itu gimana sih Mas? Cara Mas dalam memandang masa depan tuh selama ikut berorganisasi itu bagaimana gitu? Yang namanya organisasi kan berarti kan kita sama saja kayak membentuk sebuah keluarga. Ya ibaratnya sebuah keluarga kan pasti aja itu disebutnya organisasi. Karena yang namanya organisasi kan pasti ada yang memimpin atau bahasanya ada yang juga yang dipimpin. Betul. Organisasi itu ya bahasa minimalnya itu disebutnya organisasi kan, seperti makanya saya bilang seperti keluarga.
Keluarga kan ya, di keluarga itu ada yang bapak yang sebagai pemimpin, terus juga anak dan istri itu yang dipimpinnya. Jadi Betul. ya seperti itu, kita belajar bagaimana keluarga kita itu terjaga stabil, Harmonis gitu. sakinah mawaddah warahmah keluarganya yang gitu. Jadi gimana kita bahasanya komunikasi sama keluarga Anggota kita tuh, gitu ya. anggota itu tidak ada bahasanya rasa kayak tidak suka, yang intinya mah kita belajar berkomunikasi dengan baik antar sesama anggota itu, seperti itu. Betul. Kalau Masnya sendiri gimana selama berorganisasi HMPS tuh? Maksudnya kesannya baik apa buruk apa gimana tuh Mas? Ya, Kalau boleh tahu itu. yang saya rasakannya itu isinya sih baik-baik semua. Maksudnya Baik-baik ya orangnya. orang-orangnya baik-baik semua. Cuman yang kadang dalam organisasi kan itu ya ada yang tidak sesuai dengan perhitungan kita. Dalam contoh misalnya ada kegiatan apa kan, ya mau tidak mau kan itu kita itu harus bisa menyempatkan waktunya, harus bisa hadir lah. Oh gitu ya Mas. Ya, siap. Baik teman-teman, sepertinya kita harus pindah tempat karena ada sesuatu halangan ya. Lanjut obrolannya Mas Biar. Berarti kesan dan pesan selama mengikuti HMPS itu baik ya? Baik saya baik, Oke. karena sangat dibutuhkan sekali kita berorganisasi itu. Oke, alhamdulillah. Nah, kemudian gimana sih perbedaan fisiknya selama Mas masih di SMK terus di perkuliahan itu perkembangan fisiknya menaik apa malah menurun gitu? Ya mungkin ya setiap kan kondisi manusia kan ada batasnya kan Mas. Betul. Jadi ya mungkin dibilang bisa saja turun kalau kita tidak bisa dilatih, bisa saja kita nambah stabil kalau kita sering olahraga atau dilatih. Kalau saya maksudnya mungkin menurun karena jarang olahraga. Jadi tidak ada bahasanya penguatan otot atau apa. Jadi dibanding SMK daripada kuliah itu menurun gitu ya? Iya, waktu SMK kan ya rutin itu. Biasanya di SMK itu setiap pagi itu jam 7-an itu saya apel. Atau bahasanya tidak Senin aja ya upacara itu. Apel. Jadi setiap hari gitu Mas? Setiap hari apel. Sebelum masuk kelas gitu ya? Ya, Apel dulu apel. Siangnya juga apel soalnya. Siang juga apel lagi? Iya. Berarti 2 kali dalam sehari tuh? 2 kali. Malah justru katanya dulu itu 3 kali, pagi, siang, sama sore. Kalau sore berarti sebelum pulang? Sebelum pulang kita apel dulu gitu ya? Seperti itu. Jadi karena ototnya nggak dilatih-latih selama perkuliahan gitu ya? Tidak ada, maksudnya betul, tidak dilatih, tidak sering olahraga. Iya, maksudnya sibuk ya kegiatan Yang lain, kampus, kegiatan sehari-hari gitu ya? Jadi nggak sempat berolahraga gitu ya? Jadi menurun. Seperti itu. Kemudian apa sih hal yang paling berharga selama hidup Mas Biar sendiri? Ya mungkin hal yang paling berharga berarti itu pengalaman ya. Iya, pengalaman paling berharga itu. Pengalaman paling berharga itu seperti ya mungkin bagi pribadi dari saya sendiri ya, itu bisa lancar dalam berkomunikasi seperti ini. Apalagi kan ya saya itu dulu ya sebelum SMK itu SMP lah. Iya. Itu saya yang namanya ngobrol atau komunikasi itu tidak lancar seperti itu ya. Ngobrol tuh atau ngomong. Jadi biasanya dulu itu terbantah-bantah saya, malah potong-potong ngomongnya. Jadi kadang teman saya nggak jelas apa yang saya omongin itu nggak kedengeran, kadang gitu. Hilangnya tuh gitu. Iya, kadang saya ngomong terlalu begini. Jadi kayak tadi tuh contoh seperti itu. Jadi nggak ada kayak intonasi yang jelasnya, itu seperti itu Mas. Itu mulai melatih ibaratnya public speaking itu waktu di mana Mas? Ya waktu di SMK. Itu waktu di SMK? Ya, saya public speaking itu mulai berani itu karena tuntutan itu Mas. Tuntutan? Tuntutan. Apa itu pada waktu itu? Ya waktu itu SMK saya
dia nggak tahu kenapa ya jadi ketua organisasi di SMK. Oh, ikut organisasi juga berarti Ya selama dulu masuk SMK. cuma satu, yaitu organisasinya Rohani Islam Rohis. Oh, kerohanian gitu ya. Organisasi keagamaan lah. Seperti itu. Jadi waktu itu diangkat sebagai ketua, Iya. terus mau nggak mau kita Ya harus pasti kan bisa public speaking gitu ya. Iya, harus bisa. Seperti itu. Jadi pengalaman Yang paling berharga. berkesan itu Iya, selama di SMK gitu ya. SMK. Selama ikut organisasi di SMK. Nah, kemudian melahirkanlah bisa public speaking gitu Iya, ya, Mas. sampai di perkuliahan itu. Oke. Kalau Mas Biar sendiri sebelum menutup bolehlah kasih inspiratif kepada mahasiswa bukan kepada mahasiswa ya, kepada anak-anak SMK yang ingin melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi. Boleh kasih sarannya bagaimana? Masuk saja ke Universitas Islam Muda Bangsa. Wah, Asik. dijamin kami tunggu. Iya, masuk saja ke BBC. Mantap pokoknya lah kamu. Mantap pokoknya, Mas. Iya. Oke. Kalau semisal dalam kegiatan belajar, bolehlah kasih inspirasinya gitu, Mas. Ya. Apa lebih semangat lagi, apa lebih giat lagi, apa gimana tuh, Mas? Teruslah semangat dalam belajar. Yang namanya pengetahuan itu tidak ada habisnya kalau kita benar-benar mencari tahu. Betul. Soalnya yang namanya proses belajar itu pasti mengalami kesusahan, karena kesusahan itu yang kita tidak bisa menjadi bisa. Makanya jadi jangan bosen mengalami kesulitan dalam belajar. Pasti ada solusinya, walaupun tidak sekarang. Yang namanya kita cari tahu dulu supaya kita bisa. Seperti itu, Mas. Baik, pokoknya jangan lupa daftar ke mana? Universitas Islam Ngebangsa Cirebon. Asik. Langsung hubungi Mas Bihar ya kalau mau daftar tuh. Lumayan. Baik, kalau harapan Mas Bihar sendiri untuk 5 tahun ke depan, khususnya buat apa negara kita sendiri yang sekarang sedang kisruh ya, Mas. Iya. Gimana tuh? Ya, apa harapannya? Harapan saya ya pribadi itu ya, saya sebagai mahasiswa yang di jurusan tarbiyah atau pendidikan, itu semoga saja pendidikan itu diutamakan ya, karena terbentuknya masyarakat yang berbudi baik itu karena pendidikannya. Kalau pendidikannya itu bagus, insya Allah moralitas di masyarakat juga bagus. Jadi pendidikan bukan sekolahnya yang dibagusin. Betul. Atau bahasanya ini instansinya dengan terakreditasi. Bukan bangunannya doang yang bagus gitu ya. Tapi bener-bener. Tapi outputnya juga ya, kualitas pengajarannya gitu. Semoga lebih diperhatikan lagi gitu ya. Tidak guru asal datang lalu pulang kasih tugas ya, seperti itu. Lebih diperhatiin lagi lah. Iya, pendidikan itu utama. Karena kan ya itu maksudnya apa? Gaji guru juga kan kurang diperhatikan gitu ya, Mas. Ya sama ya, seperti itulah. Intinya pendidikan itu harus diutamakan gitu ya. Semoga ada perubahan di 5 tahun ke depan. Amin. Baik, terima kasih Mas Bihar atas waktunya. Ya, mohon maaf mengganggu ya. Waktu istirahatnya. Mohon maaf ya Mas Bihar. Udah biasa gitu. Baik teman-teman, saya Muhammad Zulfirfani dan rekan saya Mas Bihar Effendi, kami berdua pamit undur diri. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.